Aku telah mencintai wanita ini selama 10 tahun. Ran. Ini untukmu. Shen Yichen, kau tidak bosan-bosannya? Bisakah kau belajar dari kakakmu? Lihatlah dia betapa dewasa dan stabilnya. Lalu lihat kau. Setiap hari menggangguku, sangat menyebalkan. Tidak langsung menyerang. Tampaknya kondisinya benar-benar stabil. Kakakmu sayang padamu, tidak mempermasalahkanmu setahun lalu. Gila dan mendorongnya jatuh dari tangga, menyuruhku menjemputmu. Kenakan baju dan ikut aku. Dulu, Shen Yichen hanya berhati jahat. Setahun lalu mendorong Han Xuan jatuh dari tangga. Baru aku mengirimnya ke sini untuk perawatan. Kenapa rasanya tidak benar? Ada apa? Aku hanya menyuruhnya datang untuk berobat. Siapa yang menyuruhmu memukulnya? Nola Shen. Tuan Shen adalah putra keluarga Shen. Di rumah sakit kami, siapa yang berani menyakitinya? Aja saya Tuan Muda Shen kadang-kadang, dia suka pura-pura malang, dan dia selalu menyiksa dirinya sendiri untuk meraih simpati. Alikharas, bukankah Anda sejadi kasihan padanya? Shen Yichen, kamu benar-benar sulit berubah ya? Aktingmu bagus ya. Aku kira kau sudah berubah menjadi lebih baik. Jangan pura-pura, cepat bangun dan ikut aku. Bosan sekali. Tuan Muda Shen. Maaf, Miss Schutz. Cepat ikuti dia. Kita akan bertemu lagi. Saya sudah sesuai dengan permintaan Anda. Mengobati penyakit Shen Yichen. Anda tenang saja. Dia nanti ya, tidak akan pernah merebut dari Anda, Nona Wei Xingran. Bagus kerja kalian. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Saya Papa Shen Han Xuan. Saya Kalian adalah dokter palsu. Lepaskan aku. Kami memang dokter palsu. Tapi apa yang bisa kau lakukan pada kami? Oh ya, lupa memberitahumu. Orang tuamu dan tunanganmu sedang menemani kakakmu merayakan ulang tahun. Tidak ada yang percaya padamu. Dan ada yang peduli dengan hidup matimu. Ibe, bagaimana setelan jas ini? Ya, Jam tangan ini, masih kamu dan ayah yang memilihkan edisi terbatas untukku. Bagus. Hang Xuan keluarga kami semakin tampan dan berbakat, bahkan penulis terkenal di dalam dan luar negeri, benar-benar membawa kehormatan besar untuk keluarga Shen. Hang Xuan, kamu adalah kebanggaan ibu selamanya. Hang Xuan ya, kalau saja kamu anak kandung kami. Ayah, bukankah kakek dulu untuk membalas budi? Menjodohkan aku dan Desa Shidang, anak perempuan seorang warga, bertunangan, sekarang tanggal pernikahan sudah dekat. Aku takut. Guo Liang ya, kamu cepat cari jalan keluar ya. Pernikahan ini harus seimbang statusnya. Gadis dari desa terpencil ini, bagaimana bisa cocok? Pernikahan seperti ini, tolak saja langsung.
Ayah, bagaimana ini bisa? Ini adalah pernikahan yang dijanjikan kakek sebelum meninggal. Aku tidak bisa menolak. Ini akan merusak reputasi keluarga Shen. Kalau tidak bisa, ganti saja pasangannya. Kakek jelas pilih kasih. Menjodohkan Shen Yichen dengan keluarga Wei. Pernikahan yang bagus. Tapi Han Xuan malah disuruh menikahi gadis desa. Lagi pula, Ran ini sama sekali tak suka Shen Yichen. Dia selalu suka Han Xuan kita. Keluarga Shen kita. Tidak boleh karena Shen Yichen menjadi kacau. Aku sudah memutuskan menyuruh Shen Yichen menikahi gadis desa itu. Tepat untuk melunakkan sifatnya. Tapi, masalah mental Yichen itu, Shen Yichen mendengar ini. Pembicaraan tentang pertukaran pernikahan mungkin akan ribut lagi. Aku setuju untuk pertukaran pernikahan. Shen Yichen, apa lagi yang kau lakukan? Apakah kau sengaja mengatakan hal sebaliknya untuk membuatku marah? Chen, apakah kamu baik-baik saja? Aku sudah bilang, Aka dengan sukarela menikahi gadis dari desa Shidang sebagai istri. Mencuri nama pena saya. Apakah bukunya yang kau tulis? Ran, apa yang dikatakan Achen ini? Bukankah kau bilang adikmu sudah sembuh dari penyakit jiwa? Shen Yichen, Kak Hang Xuan sekarang adalah penulis muda terkenal di dalam dan luar negeri. Kan kebanggaan seluruh kota Jiang. Jangan iri padanya. Menurutku, manajemen rumah sakit jiwa itu belum cukup ketat. Cepat kirim dia kembali. Kirim aku ke rumah sakit jiwa. Aku harus mengaktifkan gadis untuknya. Gadis dari desa Shidang? Kau, Tuan dan Nyonya, Nona Wei, Tuan Muda, ada orang datang. Yang ini datang dari desa Shidang, katanya kakek Shen. Ada perjanjian pernikahan dengan keluarganya. Semua menjauh sedikit. Barang ini mempengaruhi udara. Ibu cepat usir dia pergi. Bau sekali. Barang yang kotor seperti ini, berani membawanya masuk? Dikatakan Tuan Shen adalah penulis terkenal, sopan dan lemah lembut. Ternyata tidak lebih dari itu. Oh. Orang tuaku bilang, setelah setengah bulan, bisa diadakan pernikahan. Siapa di antara kalian menandatangani surat pernikahanku? Aku, Shen Yichen, membatalkan pertunangan dengan Wei Xingran dengan sukarela menikahi gadis dari desa Shidang sebagai istri. Mengapa aku merasa familiar dengan pria ini? Ada perasaan familiar? Chen, jangan bertindak gegabah. Apakah kau yakin ingin menerima surat lamaranku? Setengah bulan kemudian, kau ada baik di Interpol, aku akan menikaimu. Baik, jadi sudah disepakati. Aduh, ayo pergi. Shen Yichen, karena kau nekat menikahi si kampungan itu, nanti jangan menangis dan menyesal. Ran, karena Achen ingin menikahi, biarkan saja dia menikahi. Shen Yichen, keluarga Shen dan Wei ingin bekerja sama. Yang dipilih pasti yang terkuat. Hanya seperti Kak Han Xuan, penulis terkenal yang dikenal semua orang, baru layak menikah denganku. benar. Dari kecil sampai besar, apa yang bisa kau bandingkan dengan kakakmu? Kakakmu sekarang adalah penulis terkenal. Lihatlah dirimu, hanya mempermalukan keluarga Shen. Aku sudah bersabar begitu lama untuk menunggu hari balas dendam. Sudah waktunya keluarga Shen dihitung. Halo editor song dari penerbit. Aku adalah penulis lenggang. Tolong saat forum penulis diadakan, bantulah aku memberikan kesaksian. Dari mana datangnya si miskin ini? Masih berkhayal menikahi Tuan Muda Han Xuan kita? Sungguh sial. Mimpi di siang bolong. Nyonya Ye, barang yang kita kirim sangat berharga. Keluarga Shen tidak mau menerimanya. Kalau boleh tahu, Anda adalah putri tunggal keluarga terkaya di Daxia, pemimpin grup Ye. Pasti akan sangat menyesal. Tapi ide Anda ini bagus. Dengan memakai pakaian ini, langsung menguji keluarga Shen tak berpengetahuan. Hanya sayangnya, Iwo adalah penggemar utama penulis lenggang
dan selalu berharap Anda menikah dengannya, tetapi dia mencintai kekayaan dan membenci kemiskinan dan membatalkan pertunangan dengan Anda. Siapa bilang mereka membatalkan pertunangan? Bersiaplah. Setengah bulan kemudian menikah. Apa Nyonya Ye Lenggang benar-benar setuju? Periksa Shen Yichen, putra kedua keluarga Shen. Aku curiga dialah penulis Lenggang yang sebenarnya. Mencuri nama samaranku. Bukunya yang kau tulis, Seperti Shen Hangsuan yang mencintai kekayaan dan membenci kemiskinan, pria yang hanya mementingkan keuntungan, pasti tidak bisa menulis karya seperti Cahaya Pagi. Pasti ada rahasia di balik ini. Ayo pergi ke penerbit. Saya dengar dari Han Xuan bahwa kamu sengaja tidak makan. Menunggu saya datang menemuimu. Jika kamu sekarang bersujud dan memohon padaku, aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu terus menjadi anjing penjilatku. ya aku hanya tidak nafsu makan saja. Apa katamu? Achen, jangan nakal lagi. Makan sesuatu ya. Ibu Achen jelas masih menyimpan dendam pada kita. Besok forum penulis akan segera dibuka. Aku takut. Chen, kakakmu besok mewakili keluarga Shen untuk menghadiri forum penulis. Kamu di rumah saja, jangan keluar ya. Shen Hangsuan, apa yang kamu tanya? Apakah kamu takut aku akan muncul di forum penulis? Live member is house more, I think. Bahwa aku adalah penulis Lenggang, bukan? Chen, sampai kapan kamu akan mendendam padaku? Shen Yichen, kamu benar-benar tak masuk akal. Chen, surat-surat dari penerbit semuanya dikirim ke rumah. Semuanya ditandatangani sendiri oleh ibu. Kebiasaanmu sejak kecil suka berbohong dan suka bersaing dengan kakak. Bisakah diubah? Pernahkah kamu berpikir bahwa surat-surat dari penerbit itu untukku? Menurutku kamu memang keras kepala. Kurung dia dan jaga baik-baik. Tanpa izinku, siapapun tidak boleh membiarkannya pergi. Ayah, orang yang didendami Achen adalah aku. Biarkan aku bicara baik-baik dengannya. Tuan Muda Achen, jangan salahkan aku. Setelah suntikan ini, kamu akan menjadi bingung dan gila sepanjang hari. Bahkan jika kamu berhasil kabur dan sampai di lokasi forum, semua orang hanya akan mengira kamu gila. Setahun yang lalu, kaulah yang menyuruhnya mengirimku ke RSJ, kan? Ada beberapa warang yang harus diselesaikan, bukan? Shen Yichen, apa yang kau lakukan? Kau gila. Ini pembunuhan. Kau tahu tidak? Shen Hangsuan, bukankah kau bilang aku gila? Kuberitahukan padamu, orang gila membunuh tidak melanggar hukum. Shen Hangsuan, aku sudah sabar begitu lama. Lebih baik sekarang kita putuskan semuanya. Ibu bapak, tolong aku. Shen Yichen, dasar kau. Buka pintu. Buka pintu. Cepat buka. Jangan ganggu kakakmu di dalam. Cepat buka pintu. Hanshan, kau baik-baik saja. Ibu, adik mau membunuhku. Apa? Guoliang, apa yang kau lakukan? Dia hampir membunuh Han Xuan. Besok, Han Xuan harus menghadiri forum penulis. Dia adalah kebanggaan keluarga kita. Aku tidak boleh membiarkannya celaka. Ayo, ikat Shen Yichen untukku. Jangan keluar dari kamar sama sekali. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ibu, Aduh, nak, sudahkah bertemu suamimu? Mertua, Aku sangat beruntung. Tak diduga, beberapa tahun lalu,
pernikahan yang ditetapkan untukmu. Orang ini ternyata adalah Lenggang, idola saya. Besok ada forum penulis di kota Jiang. Profesor dari King Bei juga hadir. Saya kebetulan akan memberinya penghargaan. Boleh ikut? Tapi Shen Hangsuan bukan suamimu. Apa maksudnya ini? Shen Hangsuan materialistis, menyuruh adiknya menukar pernikahan. Sekarang yang mau menikahi saya adalah Shen Yichen. Sudah ditukar. Tidak menyangka, anak ini Lenggang juga orang yang materialistis. Tidak seharusnya. Menulis buku yang begitu bagus. Bagaimana bisa dia seperti itu? Ada kabar dari penerbit Bosye. Di kontrak penerbitan tertulis informasi identitas, Lenggang adalah Shen Yichen, sama sekali bukan Shen Hangsuan. Dia ternyata tidak berbohong. Shen Hangsuan yang selalu berbohong. Apa maksudnya ini? Shen Hangsuan mencuri nama pena Shen Yichen. Lenggang yang asli adalah Shen Yichen. Anak kecil ini, Han Xuan. Ya, saya juga pernah bertemu dengannya saat kecil. Bahkan pernah menyelamatkan Wan Chen kamu. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti ini? Sial pihak keluarga Shen dan Shen Hangsuan pasti tidak akan membiarkan Shen Yichen pergi ke lokasi. Ya, Jaga dengan baik. Jangan biarkan dia keluar, agar tidak merusak reputasi keluarga Shen. Baik, Tuan. Oh ya, Eve. Dari Mas, Kai. Kamu adalah anak baik ayah ibu. Ayah ibu, mereka akan membiarkan siapapun mengganggumu. Shen Yichen, oh Shen Yichen. Setelah hari ini kanal penulis Lenggang hanya bisa aku. Segala milikmu termasuk tunanganmu Wei Xingran, semuanya akan menjadi milikku. Pembawa penghargaan hari ini adalah Nyonya Ye, istri orang terkaya di negara Daxia kita. Aku sangat iri pada Tuan Muda Shen, tampan dan berbakat, dan bahkan mendapat apresiasi dari Nyonya Ye. Berikutnya mari kita persilakan. Penulis Lenggang naik panggung untuk berbicara. Pak Lenggang, Nyonya Ye bilang ada beberapa pertanyaan tentang kreativitas, ingin bertanya pada Anda. Silakan bicara. Dalam buku Lenggang ini, ada karakter kecil yang tidak mencolok, bernama Yatu. Karakter ini tragis dan berdimensi. Aku ingin bertanya padamu, bagaimana kamu mengonsep karakter ini? Saat aku menciptakan karakter ini, aku teringat sepupu jauhku. Kamu bukan penulis Lenggang. Di bukuku, sekali tidak ada karakter bernama Yatu. Dia bukan penulis Lenggang. Dia bukan penulis Lenggang. Akulah yang asli. Masuk ke dalam. Lepakan aku. Lepaskan. Yang kalian lakukan ini melanggar hukum. Kau telah lama menderita penyiksaan. Tidak sadar apa-apa. Kau telah menderita. Percayalah padaku. Aku percaya padamu. Tidak hanya itu, saya juga rutin membawamu ke forum konferensi untuk membongkar penjahat di depan umum. Hal tentang aku datang untuk menyelamatkan orang hari ini, jangan beritahu tuanmu. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu. Baik, saya mengerti. Shen Yichen, lagi-lagi buat apa ini? Kau tahu ini acara apa? Dia benar. Di buku ini, benar-benar tidak ada karakter pelayan wanita. Nyonya Ye tidak seperti ini.
Buku ini saya tulis 3 tahun yang lalu. Banyak karakter yang sudah saya lupakan. Buku ini adalah karya terkenal Lenggang. Saya lupa, alasan ini terlalu dipaksakan. Nyonya Ye, sebenarnya adik saya setahun yang lalu mendorong saya turun tangga. Saya minat senjadi membenturkan kepala hingga ingatan saya kacau dan lupa. Shen Yichen adalah orang gila. Jangan percaya padanya. Saya punya laporan pemeriksaan mentalnya. Apa dia ternyata orang gila? Apa dia ternyata orang gila? Jangan takut. Jangan biarkan mereka mengacaukanmu. Benar. Shen Yichen memang orang gila. Dia sudah dikurung di rumah sakit jiwa setahun. Kali ini datang, dia hanya ingin mengganggu kakaknya. Sejak kecil dia iri pada kakaknya. Aku bisa membuktikannya. Han Xuan adalah Lenggang. Kau terbang keras kepala sekali. Shen Yichen, apakah kamu harus menghancurkan kakakmu? Hanya karena aku ingin membatalkan pertunangan denganmu dan menikahi kakakmu. Kamu harus sejahat itu? Kamu si manis. Keluarga Wei tidak akan mau orang sepertimu. Hanya Han Xuan yang cocok untuk ran-ran kami. Ai, Ibu Ye. Jangan dengarkan orang gila ini bicara. Aku adalah penulis Lenggang. Setahun yang lalu, Mikal Yang menjebakku. Bersama Kate Luar dan Jet mengirimku ke tempat itu. Aku sama sekali bukan orang gila. Ibu Ye, maaf. Ini orang gila. Aku akan menyuruh orang membawanya pergi sekarang. Dengan hak apa kau membawa tunanganku pergi? Apa hakmu berbicara denganku? Ibu Ye, dia cuma orang miskin yang menyebalkan. Dia bersama Shen Yichen, orang gila ini, datang untuk merusak acara. Kamu bilang siapa yang miskin? Siapa yang kau sebut si miskin? Dia itulah. Dia hanya gadis liar dari desa Shidang. Bersama Shen Yichen si sakit jiwa ini, bersekongkol. Dr. Zhao, cepatlah datang. Bawa pergi Shen Yichen si sakit jiwa itu. Datang seseorang, bawa si miskin ini dan si sakit jiwa ini pergi untukku. Dia bukan si miskin itu. Dia adalah tunanganku. Lenggang ternyata anak yang baik. Siapa sebenarnya penulis asli Lenggang itu? Siapa yang tidak tahu, Shen Yichen, putra kedua keluarga Shen, hanyalah orang gila. Saudara-saudara, saya adalah Dr. Zhao dari rumah sakit jiwa. Ini adalah dokter palsu. Aku tidak boleh tahu. Aku akan membongkarnya. Shen Yichen adalah sakit jiwa. Dia agresif saat kambuh. Tolong semua, hati-hati. Jangan takut, aku di sini. Tidakkah ada yang bisa membawamu pergi? Ternyata dia orang gila. Dia sama sekali bukan penulis Lenggang. Dia cuma orang gila. Bagaimana mungkin menulis naskah sebaik ini? Benar. Orang gila ini datang untuk mengacaukan. Chen, kalau sakit, pergilah berobat. Jangan gila-gila di sini. Baik? Tuan Shen, sudah kukatakan. Kalau kau tidak menurut, kau akan jatuh ke tanganku lagi. Orang gila masih mau berpura-pura apa? Cepat pergi. Seminar yang baik-baik ini sudah kau acau-acau. Ya, cepat turun. Jangan berlama-lama. Cepat bawa dia pergi. Percayalah padaku. Aku bukan... Cool. Kau... Jangan halangi aku membawa pasien ini. Akuai adalah tunangan Shen Yichen. Aku minta penilaian ulang kondisi mentalnya. Kau cuma anak liar. Kusarankan jangan ikut campur. Maaf Ibu Ye, saya telah mempermalukan diri. Adik saya memang sakit jiwa, dan dia bahkan pernah tinggal di rumah sakit jiwa selama setahun. Kami, keluarga Ye,
memiliki ahli penilaian, kondisi mental terbaik di seluruh Shagua. Sekarang juga aku akan telepon ahli itu untuk datang. Ibu Ye tidak usah. Kami sudah menilai kondisinya. Apa yang kau takuti? Takut hasil penilaiannya menunjukkan dia tidak sakit jiwa? Selama ini, kalianlah yang memfitnah dan menjebak. Bagaimana mungkin? Tuan Shen. Aku curiga kau bukan dokter, melainkan menggunakan nama rumah sakit jiwa untuk memenjarakan orang lain. Hubungi polisi. Halo polisi? Ibu Ye, bahkan jika dia bukan gila, dia juga bukan penulis lenggang. Hanya akulah lenggang. Ibu Ye, kami orang tua Shen Yichen. Kami bisa membuktikan bahwa Shen Hangxuan adalah lenggang. Shen Yichen itu orang gila. Bahkan anak kandungnya tak percaya, malah percaya orang asing. Kamu belum istri sahnya. Apa hakmu urus keluarga kami? Saat dia ganggu kakaknya, kami semua lihat. Sama sekali tak perlu penilaian jiwa. Betul. Dia pasti bukan lenggang. Ibu, nanti bukti datang. Semoga Anda masih percaya diri. Kamu cari siapa? Shen Hangxuan. Woi, yang kamu takut? Oh, jangan buru-buru. Kita punya waktu untuk tunggu. Oh, nanti ku sibak topengmu. Saya bisa bersaksi bahwa penulis lenggang adalah Tuan Shen Yichen. Saya pemimpin redaksi penerbit rakyat Jiangcheng. Saya datang ke sini untuk bersaksi untuknya. Penulis lenggang adalah Shen Yichen. Saya adalah pemimpin redaksi penerbit kota Jiangcheng. Saya datang ke tempat kejadian untuk menjadi saksi baginya. Penulis lenggang adalah Shen Yichen. Bagaimana mungkin Shen Yichen bisa menjadi penulis lenggang? Dia hanyalah orang yang egois dan munafik. Bagaimana mungkin dia menulis karya yang begitu bagus? Tidak mungkin dia... Ya, kau benar Bartu. Lucunya membuatku mual. Apa lagi yang ingin kau bantah? Bukan. Ternyata Shen Yichen tidak berbohong. Dialah lenggang yang sebenarnya. Kalau begitu, Shen Hangxuan benar-benar menjijikkan. Dia bahkan mencuri nama pena orang lain. Shen Hangxuan selalu berbohong. Penyakit kejiwaan Shen Yichen, apakah juga palsu? Shen Yichen, kau sengaja menyuruh orang menyakitiku ya? Kau tunggu saja. Hangxuan. Shen Yichen, lihatlah apa yang telah kau lakukan. Jika kakakmu ada apa-apa, mulai sekarang kau keluar dari keluarga Shen. Chen, kau benar-benar penulis lenggang. Chen, kau benar-benar penulis lenggang. Kau membuatku jijik. Bahkan jika dia lenggang, apa bedanya? Hanya orang gila saja. Pokoknya jangan biarkan orang gila menikahi Ran-Ran. Nyonya Ye? Tolong ikut kami sebentar. Bapak Hayasek hanya mendengarkan keluarga. Bisa ada hubungannya dengan saya? Ayo pergi. Lenggang, apakah engkau bersedia menjalani pemeriksaan kejiwaan lagi dengan ahli? Tenang, aku akan menemanimu. Jangan tegang, Lenggang. Aku percaya kau tidak sakit. Dan lagi, aku adalah penggemar bukumu. Maaf, Nona Ye. Mengganggu forum kalian. Lenggang, aku punya seorang anak perempuan yang belum menikah hingga kini. Apakah kau bersedia menjadi menantuku? Itu kan Nyonya Ye. Dia adalah orang terkaya keluarga Ye. Iya, jika Shen Yichen bisa menikahi putri sulung keluarga Ye, itu akan melonjak tinggi. Yari menantasnya. Tidak akan ada lagi yang bisa mengganggumu. Maaf Ibu Ye, Tutangan Cise, dia baik-baik saja. Asalkan dia mau menikah dengan saya, kau akan bertanya sebagai istri. Baik, baik.
Chen. Aduh, sudahlah, nak. Setelah diperiksa lagi, dia masih orang gila. Saat ibunya tahu dia orang gila, dia akan membencinya. Duh, mari kita pergi. Chen. Pergi. Hang Xuan, jangan berpikir negatif. Shen Yichen itu sungguh tidak memberi jalan hidup untuk kakaknya. Bagaimana aku bisa punya anak seperti itu? Shen Hangxuan. Chen lah penulis lenggang. Mengapa kau menipu semua orang? Ayo, Ibu Ran. Buku ini memang ditulis oleh Chen. Tapi dia bilang padaku, setahun lalu dia fobia sosial, tidak mau ikut acara apapun. Baru aku yang menggantikannya. Jadi, Shen Yichen menyuruhmu mewakilinya di acara. Lalu membuat Kak Han Xuan malu di depan umum. Pikirannya benar-benar terlalu dalam. Keluarga Shen kami tidak mungkin melahirkan makhluk jahat seperti itu. Keluarga Shen kami tidak bisa melahirkan sesuatu yang begitu jahat. Nyonya Ye pasti sangat membenciku sekarang. Begitu diboikot, aku tidak bisa tinggal di seluruh kota Jiang. Han Xuan, tenanglah. Sebelumnya sudah diperiksa, dia memang orang gila. Sekarang diperiksa ulang, dia masih orang gila. Setelah hasil pemeriksaan keluar, Nyonya Ye pasti akan kecewa padanya. Tenang saja. Iya, Han Xuan, Chen sudah gila selama setahun. Dia sama sekali tidak bisa menulis karya bagus. Begitu dia kembali, ibu akan membujuknya dengan baik agar dia menyerahkan nama pena itu kepadamu, baik? Benarkah, Ibu? Kak Han Xuan, ayahku baru saja meneleponku. Katanya keluarga Wei kami sudah masuk tahap akhir tender museum keluarga Ye. Nah, jika Chen bersedia menyerahkan nama pena itu kepadamu, maka kami dalam beberapa hari ini bisa menjelaskan dengan baik kepada Nyonya Ye. Baik. Terima kasih, Ran. Berhenti. Kau masih berani mengajukan pemeriksaan jiwa ulang. Kau tidak malu. Kau membuat muka keluarga Shen kami terhanyut ke keluarga Ye. Chen, kami memang tidak tahu. Kau adalah penulis lenggang. Tetapi jelas-jelas kau sendiri yang menyerahkan nama pena itu kepada Kak Han Xuan. Kenapa kau harus menghancurkannya? Benar-benar keluarga yang saling menyayangi. Sudahlah. Karena Nyonya Ye sudah tahu kau orang gila. Dia di masa depan pasti tidak mungkin memiliki persilangan apapun denganmu. Sekarang juga kau harus menyerahkan nama penamu kepada kakakmu. Aku dan Tiana menyerahkan nama pena itu kepadanya. Karena aku sudah memutuskan untuk menggantikannya menikahi gadis dari desa Shidang, maka kalian harus menerima hadiah besar ini. Masih beranikah kamu memberi hadiah besar padaku? Kau ini gila yang memalukan. Sekarang keluarga Ye yang terkaya. Semua tahu kamu sakit jiwa. Keluarga Shen tidak mengakui kamu sebagai anak. Hadiah besar ini harus kalian terima. Efektif Shen Yichen Foypodin memutuskan semua hubungan anak orang tua dengan keluarga Shen. Mulai sekarang dan seterusnya, baik miskin maupun kaya, tidak ada hubungan itu sama sekali. Shen Yichen, kamu mau memutuskan hubungan dengan keluarga Shen. Ini adalah bunuh diri kamu. Chen, jangan bertindak gegabah. Ibu. Kamu sudah bukan ibuku lagi. Sejak Shen Hangxuan masuk ke rumah, kamu sudah menjadi ibunya. Beri saja nama pena itu kepada kakakmu ya. Chen, kamu sudah gila. Tidak ada satupun penerbit yang akan menerbitkan karyamu. Nama penamu terbuang sia-sia. Lebih baik berikan kepada kakakmu ya. Dari kecil-kecil sampai besar, bukan nama aku ada banyak mengalah. Aku bahkan menyerahkan tunanganku padanya. Masih kurang? Saya... Kamu? Guo Liang. Kamu begitu melindunginya. Dia bukan anak harammu kan? Diam kau, Shen Yichen. Kamu memang sakit jiwa, kamu. Tuan Shen, Nyonya Shen. Ini adalah laporan yang dikeluarkan oleh dokter paling berwibawa di Jiangcheng untukku. Saya bukan sakit jiwa. Chen, bagaimana bisa kau memanggil ibu sebagai Nyonya Shen? Aku ini ibu. Laporan identifikasi ini tidak akurat kan? Saat kau sakit, kami semua melihatnya. Oh ya, Chen tidak mungkin membawa yang palsu. Laporan identifikasi kan?
Shen Yichen, kau benar-benar semakin mahir. Sudah belajar memalsukan. Setahun yang lalu, dia yang menyuruh pengawal meracuni makananku sehingga aku jadi gila. Chen, apa sebenarnya dendamku denganmu? Hingga kau memfitnahku seperti ini? Jangan bicara sembarangan, Tuan Kedua. Kau selalu mengganggu Tuan Sulung, bahkan merampas barangnya. Bagaimana bisa kau masih menuduhnya? Apakah ini omong kosong? Bilang saja ke polisi. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan Achen lagi diintimidasi oleh kalian. Kau orang paling rendah di masyarakat. Benar-benar tidak tahu malu. Jangan berulang kali menantang batas kesabaranku. Batas? Di mana batas kesabaranmu? Kau. Berhenti. Ikut kami. Silakan ikuti penyelidikan. Bukan aku. Tuan Muda, dia orang gila. Dia ngomong sembarangan. Kami melakukan penggeledahan sesuai hukum. Harap kalian bekerja sama. Shen Yichen, kamu dan gadis dari desa Shidang ini mengacaukan rumah hanya untuk uang, kan? Chen, kamu hanya menipu ibu untuk uang. Apa Shen Yichen adalah anak kandungmu atau Shen Hangsuan? Ini adalah Regan yang membuat orang gila. Apalagi yang bisa kamu bantah? Ikut kami. Tuan Besar, tolong aku. Aku hanya melakukan sesuai perintahmu. Tuan Besar, Shen Hangsuan, kau benar-benar jahat. Keluarga Shen dengan baik hati menampungmu, tapi kau menyuruh pengawal ini menyakiti orang. Han Xuan, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, bukan begitu. Kak Wang, kau masih punya anak yang kuliah di luar negeri, kan? Kau berani melakukan ini demi anakmu? Berani-beraninya kau memfitnahku. semuanya dilakukan olehku. Aku yang melakukannya sendiri. Adik kedua itu selalu dimanja-manja. Dia selalu mengganggu kakak sulung. Aku tidak tahan melihatnya. Rupanya kau yang ingin mencelakai anakku. Chen, ibu benar-benar tidak tahu bahwa bodyguard yang ingin mencelakaimu. Chen, setahun yang lalu bodyguard lah yang melukaimu. Saat itu aku pergi ke rumah sakit jiwa. Nah, kenapa kau tidak memberitahuku? Bilang saja padaku. Bukan kau yang menyuruh orang rumah sakit jiwa itu mengawasiku. Agar aku tidak mengganggu lagi. Agar aku tidak menyukaimu lagi, kan? Kau tahu bagaimana mereka mengawasiku. Mereka menggigitku, memaksaku minum obat, dan menyetrumku. Anda jago baik. Wai Xingran, kau berhasil membuatku jijik kepadamu. Wai Xingran, kau tidak berhasil membuatku jijik padamu. Setahun yang lalu, aku menyuruhmu pergi ke rumah sakit jiwa hanya ingin membuatmu stabil. Jangan ngomong sembarangan ya. Oh, aku tahu. Kamu sedang berakting di depanku. Nah, baik, sekarang kamu mau bernegosiasi denganku ya? Benar-benar jijik. Memang jijik. Chen, ayo kita pergi. Dia belum bisa pergi. Nyonya Ye ini paling menghargai penulis Lenggang. Dan sekarang seluruh internet mengatakan bahwa Lenggang adalah Shen Yichen, bukan Han Xuan. Ini akan mengaruhi kerjasama kedua keluarga. Keluarga Wei dan Shen tidak boleh kehilangan kesempatan bekerja sama dengan keluarga Ye. Begitu menyinggung keluarga Ye, kedua keluarga kita tidak akan hidup dengan nyaman. Shen Yichen, kamu segera adakan konferensi pers untuk menjelaskan bahwa forum hari ini adalah sebuah lelucon. Lenggang adalah kakakmu. Keluarga Shengku akan membeli hak cipta semua karyamu. Kamu akan menjadi ghostwriter untuk kakakmu seumur hidup. Keluarga Shengku akan memberimu sejumlah uang besar agar kamu punya uang untuk menikahi gadis dari desa Shidang ini. Sehingga tidak kelaparan. Keluarga Shen akan memberimu uang besar sehingga kamu punya uang untuk menikahi gadis dari desa Shidang itu. Dan tidak mati kelaparan. Tingkat kelicikan keluarga Shen benar-benar mengejutkan. Chen, kakakmu sejak kecil hidup enak, keributanmu ini bagaikan petir di siang bolong baginya. Bagaimana kalau kamu serahkan nama pena itu padanya saja? Semoga hari ini aku tidak membuat keputusan ini untuk dirimu sendiri, and I'll be desolate. Ayah, ibu, paman bibi, jangan paksa dia. Aku tidak peduli dengan nama pena ini.
Ayah, saya kenal keponakan laki-laki Ibu Ye, Xing Wei, yang adalah teman baik saya, dan sepupu Ye Zong, saat tender museum. Saya akan minta dia memperkenalkan kita dengan keluarga Ye. Lagi pula grup Ye, yang berkuasa tetaplah Ye Wanchen. Bagus. Ternyata Han Xuan kenal keponakan laki-laki Ibu Ye. Sekarang aku lega. Lagi pula Shen Yichen akan segera menikahi gadis liar dari desa Shidang itu dan hidup di pedesaan terpencil. Meskipun dia penulis terkenal, apa gunanya? Hidupnya akan seperti itu saja. Benarkah? Apa hubungannya denganmu? Kau gadis liar dari desa Shidang seumur hidupmu. Mungkin tak akan pernah bertemu keluarga kaya Ye, ya? Untuk tender Pak Shen kali ini, keluarga Wei pasti menang. Aku sudah berbicara dengan Kak Han Xuan. Aku akan menerima lamarannya di tempat. Ran, tenanglah. Aku pasti akan memfasilitasi kerjasama keluarga Wei dan keluarga Ye. Karena Shen Hangxuan akan melamar Wei Xingran di acara tender, maka aku juga akan mengumumkan kabar pernikahan kami pada saat itu. Ayah, orang ini bicaranya lucu banget ya. Bukan. Kamu tahu apa itu tender? Malah mau mengumumkan kabar pernikahan? Menurutku, kau gadis liar dari desa Shidang ini, seumur hidupmu tak akan bisa masuk ke tempat tender, kan? Kita kembali ke desa Shidang saja. Baik, tenang saja. Nanti aku akan menyiapkan segalanya. Untuk memberi kejutan besar pada mereka. Aku hanya berharap kita bisa hidup bahagia di desa Shidang. Aku ingin lihat. Nanti kalian bisa masuk atau tidak? Kudengar. Tempat tender perlu verifikasi aset, kan? Kalau gadis liar ini, mungkin tak bisa masuk ke tempatnya. Jangan disihirkan mereka. Ayo pergi. Shen Yichen hari ini benar-benar mencuri perhatian. Dia mengira dia bisa membawa gadis kampungan masuk ke tempat lelang. Tanpa aset 1 miliar, bahkan pintu pun tak bisa dimasuki. Ayah, kalau Shen Yichen benar-benar membawa orang miskin itu ke lelang, itu akan mempermalukan keluarga Shen kita. Tenang. Kalau dia berani pergi dan mempermalukan diri, aku berani umumkan di depan umum bahwa aku memutuskan semua hubungan keluarga dengannya. Dari sekarang, hidup atau matinya tak ada hubungannya dengan keluarga Shen kita. Goliang, dia kan anak kandung kita. Semua karena kau memanjakannya. Kau masih berani bicara? Shen Yichen, walaupun semua orang tahu kaulah penulis lenggang, lalu apa? Ayah ibumu, tunanganmu, semua berpihak padaku. Aku suruh kau cari apartemen sewa yang agak lusuh, tapi kau cari tempat seperti ini. Anda mau pura-pura miskin, jadi aku harus bantu Anda sepenuhnya. Nanti kasihani kamu. Chen, walaupun lingkungan di sini agak buruk, tapi... I would accept. Tempat ini jauh lebih baik daripada rumah sakit jiwa. Kita bersih-bersih saja sudah cukup. Aku ikut denganmu. Astaga, Pak Ye yang sejak kecil manja, bagaimana bisa mengerjakan pekerjaan rumah sendiri? Aktingnya terlalu berlebihan ya? Pak Ye, lebih baik jangan terus menyembunyikan identitas. Kalau Tuan Shen marah padamu, tidak mau menikah denganmu, bagaimana? Chen, kamu jangan buru-buru dulu. Aku ada hal yang mau kubicarakan denganmu. Apa? Sebenarnya, aku... Kalian ini bisa dibilang masuk rumah tanpa izin. Ini tempat yang layak untuk ditinggali? Hanya rumah biasa. Shen Yichen. Aku menyuruh orang mengikuti kalian. Awalnya kupikir kamu bisa dengannya. Tinggal di tempat yang bagus. Tapi hasilnya, ini lebih buruk daripada tempat tinggal orang biasa, bahkan masih kalah jauh.
Untunglah, Shen Yichen menyetujui pertukaran pernikahan. Kalau engkau menikahi gadis liar seperti ini dari desa Shidang, itu benar-benar sial besar. Shen Yichen, kakekmu benar-benar berat sebelah ya. Hutang budi dari kehidupan sebelumnya, semuanya harus kau bayar. Memperkenalkan pernikahan seperti ini kepada Anda hanya karena miskin. Orang tua itu baru membuatku menikahi gadis liar ini. Tapi sampai mati pun seharusnya dia tidak menyangka akhirnya yang menikahi gadis liar dari desa Shidang ini adalah cucu kesayangannya, Shen Yichen, kan? Kalian tidak waras ya? Cepat pergi keluar. Salahku tidak mengunci pintu, sehingga membiarkan anjing gila ini masuk. Cepat pergi. Yang harus pergi ya adalah kalian. Kedua orang. Maaf. Sekarang rumah ini aku tidak bisa menyewakannya kepada kalian. Karena tuan ini dia memberiku sewa 10 kali lipat ya. Ini melanggar perjanjian. Ini melanggar kontrak. Tidak apa-apa, Achen. Aku hanya tidak menyangka rumah jelek ini masih ada yang mau menyewanya. Tapi, ini kan tuan rumah yang melanggar kontrak. Harus membayar denda kepada kami. Achen, aku ajak kamu makan enak. Edao, kalian terlalu naif. Jangan-jangan kalian mengira aku hanya ingin rumah ini? Seperti gadis liar dari desa Shidang sepertimu, harusnya cepat-cepat kembali ke desa asalmu. Aku berani jamin, selama kalian masih tinggal di Jiangcheng, misalkan ada satu keluarga ataupun hotel pun yang berani menampung kalian. Shen Hangshuan. Achen. Pak Shen. Aku menasihatimu untuk jangan terlalu sombong. Kalau tidak, nanti saat dipermalukan akan sangat sakit. Aduhai, tidak percaya? Ayo coba. Baik. Kalau begitu kita akan menginap di Hotel Lanhao milik Grup Y. Aku lihat, apakah kamu benar-benar mampu menghentikan kami? Apa saya tidak salah dengar? Hotel Lanhao. Kamu gadis dari desa Shidang? Apakah kamu pernah mendengar Hotel Lanhao? Emang accountant di Hotel Lanhao satu malamnya berapa? Dengan penghasilan setahun keluargamu, kamu saya akan mampu menginap di sana. Shen Hangshuan. Sekarang kamu bahkan tidak berpura-pura lagi. Malas berdebat denganmu. Berikan perjanjian itu kepadanya. Shen Yichen. Dengar-dengar kamu memberikan surat pemutusan hubungan dengan keluarga Shen. Karena sudah memilih memutuskan hubungan, maka perjanjian ini sukarela melepaskan warisan keluarga Shen, tanda tangani saja. Di dalamnya ada orang tua itu yang meninggalkan lukisan, kaligrafi, dan barang antik untukmu, serta di pusat kota, sebuah rumah mewah. Terima kasih atas peringatannya. Aku tidak tahu kalau keluarga Shen berhutang banyak padaku. Shen Yichen. Kita mau tinggal di hotel apa lagi nanti? Kita akan tinggal di rumah mewah. Gratis. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Setelah kita menikah, kita juga akan tinggal di rumah mewah. Gratis. Dasar pengkhianat. Apakah kau mau berbagi warisan kakekmu dengan gadis liar ini? Dia adalah tunanganku. Lewat aku skraftnya. Dan tentu saja bisa dibagikan. Bukan urusanmu. Oh. Apa? Kamu mau jadi gold digger? Ada. Lalu tidak takut orang-orang di desamu menggosipkanmu di belakang? Aduh, lihat apa yang kau katakan. Suamiku mau menafkaiku. Aku senang sekali. Baiklah. Shen Yichen, kau tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesal. Kita tunggu saya. Lihat siapa yang menyesal. Dada. Achen. Aku sebenarnya... Tidak apa-apa. Tenang aja. Aku tidak terkena menolak menikahimu. Sekarang latar belakangmu. Lagi pula. Kakekku meninggalkan satu properti untukku. Dan juga meninggalkan banyak warisan untukku. Cukup untuk hidup kita berdua. Aku sebenarnya mau bilang... Tidak apa-apa. It's hard. Waktunya merebut kembali semua yang menjadi milikku. Ini adalah rumah masa kecil saya.
Bagus, Wokian. Ini adalah rumah Tuan Hang Xuan kami. Tanpa izinnya, siapapun tidak boleh masuk. Sepertinya Shen Hangsuan kecanduan dengan kebiasaan merebut tempat orang lain. Ini adalah rumah warisan dari kakek saya. Terus apa? Kamu punya gangguan jiwa. Wali hukummu yang memutuskan segalanya untukmu. Ayahmu sudah memberikan rumah ini kepada Tuan Hang Xuan untuk ditempati. Siapa yang bilang Achen punya gangguan jiwa? Sepertinya kakak sulung keluarga Shen tidak memberitahumu. Achen sudah menjalani pemeriksaan jiwa ulang dan hasilnya menunjukkan dia tidak sakit sama sekali. Ini adalah properti warisan dari kakek saya. Tanpa izin saya, siapapun tidak bisa mengambilnya. Mengerti? Ya. Pindahkan ada semua barang Shen Hangsuan dan bawa pergi semuanya. Bawa pergi. Minggir. Shen Yishen, apa yang kau lakukan? Kenapa barang kakakmu dibuang semua? Ini adalah properti warisan dari kakek saya. Apa salahnya aku membuang barang orang lain? Kamu sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Shen. Rumah ini sudah bukan milikmu lagi. Saya sudah memberikan rumah ini kepada kakakmu sebagai rumah pernikahan dengan Ran. Papa, Ibu, Achen terlalu berlebihan. Achen, kau semakin gila. Dia kan kakakmu. Nyonya Shen, tidak siap menyesal. Anggap Shen Hangsuan sebagai anak sendiri. Jangan bicara omong kosong dengannya. Shen Yishen, kamu sekarang segera bawa gadis desa ini. Pergi dari sini. Rumah ini sudah saya putuskan untuk diberikan kepada kakakmu. Siapa yang berani menyentuh? Bawa semua barang Shen Hangsuan, pindahkan dari sini. Nah, gaji hari ini saya gandakan. Shen Yichen, kalau sakit, pergilah berobat. Lepaskan dia. Apa yang kau lakukan? Achen, apa yang kau lakukan? Kamu baik-baik saja, Achen. Benar-benar adegan ayah yang penyayang dan anak yang berbakti. Achen, aku tahu kau sedang bertindak emosional. Asalkan kamu bisa datang ke tempat tender Yeshi. Dan asalkan kamu bilang padaku bahwa kamu salah. Hanji serta minta maaf di depan umum kepada aku, Hang Xuan, dan orang tuamu, maka aku akan memaafkanmu. Shen Yichen begitu mencintaiku. Bagaimana mungkin dia rela bertukar tunangan? Ini hanya taktiknya saja. Strategi menangkap dengan melepaskan. Asalkan dia diberi kesempatan, dia pasti akan turun. Tenang, aku pasti akan datang. Shen Yichen, sudah kuduga. Kau masih bermain-main dengan menahan diri, benar kan? Beberapa orang terlalu suka berkhayal. Benar-benar memuakan. Kau? Ini adalah properti yang kakekku wariskan kepadaku. Jika kalian terus berbuat onar, percaya atau tidak, aku akan berkelapor ke polisi. Nanti saat media datang, lihat siapa yang memalukan aku atau keluarga Shen kalian. Kamu anak durhaka ini. Kamu tunggu saja. Pindahkan semua ini keluar. Chen, apakah kamu benar-benar akan pergi ke tempat lamaran mereka? Tentu saja aku akan pergi. Bukankah mereka sudah bilang tempat lelang perlu verifikasi aset? Kakak Ege mewariskan properti senilai miliaran kepadaku. Nanti kita pasti memenuhi syarat untuk memberikan hadiah besar kepada mereka. Ngomong, nanti bantu aku melakukan tes DNA. Baik. Maksudmu, Shen Hangsuan bukan anak dari orang yang berjasa pada ayahmu, melainkan anak haram ayahmu? Aku sangat menantikan hari rahasia ini terungkap, reaksi semua orang, terutama dari ibuku. Soalnya, dia telah memanjakan anak selingkuhan, seperti anak kandung selama bertahun-tahun.
Itu makanan sudah siap. Saya akan mengambilnya. Pak Ye, kalian berdua suami istri, rasanya sudah seperti hidup bersama. Mau ajak saya makan? Hanya tahu makan. Mengenai rumah sakit jiwa itu, bagaimana hasil penyelidikannya? Dokter Zhao yang melukai Tuan Achen, dokumennya semua palsu, bahkan bukan dokter sama sekali. Ya, saya sudah lakukan seperti yang Anda katakan, Kak. Kami sudah mengirim orang untuk mengawasi. Saudara akan membuat mereka curiga. Awasi Shen Hangsuan dengan ketat. Dia pasti akan mencari Dokter Zhao lagi. Untuk keluarga Shen, simpan bukti dengan baik. Hadiah besar untuk keluarga mereka, aku pasti harus sampaikan. Baik. Siapa yang menyuruhmu menghubungiku sembarangan? Aku justru juga tidak bisa berbuat apa-apa. Shen Yichen sedang berampungan ke polisi. Sekarang polisi sedang menyelidiki. Jika ini sampai tertuju padaku, kita berdua akan hancur. Bukan dulu kamu yang menyuruhku menjaga mulutmu? Shen Hangsuan, sekarang dan ngomong begini ada gunanya. Kita sebenarnya beralang di atas tali. Dulu kan kamu yang meracuni Shen Yichen, membuatnya gila. Dan juga kamu menyuruhku berpura-pura sebagai dokter rumah sakit jiwa, mengurung, menyiksa, menyetrum. Semua itu kulakukan. Bukti bahwa kau menyuruhku melakukan hal-hal ini, semuanya ada padaku. Jika kau tidak memberiku uang untuk membiarkanku pergi dengan aman, kita berdua akan mati. Brengsek kau. Jangan kau desak aku sampai marah. Aku tidak keberatan menarik seseorang sebagai teman mati. Aku akan memberimu uang. Aku akan memberimu uang. Tapi, kau masih harus membantuku melakukan satu hal. Aku tidak pernah membayangkan suatu hari aku akan membangun keluarga dengan seorang wanita asing, hidup bersama, dan bahkan tidak merasa enggan. Sini-sini, penulis Lenggang tinggal di villa ini. Katanya, dia juga punya penyakit jiwa dan kehidupan pribadinya sangat tidak teratur. Lenggang adalah orang gila. Orang gila, cepat keluar. Cepat keluar. Achen, jangan khawatir. Aku akan menyelidikinya sampai jelas. Halo. Direktur Ye, seseorang memposting video Tuan Shen dari rumah sakit jiwa itu di internet, membuktikan bahwa dia punya penyakit jiwa. Ada juga yang bilang dia berkolusi dengan wanita yang sudah bersuami. Semuanya membicarakan bahwa kehidupan pribadinya tidak teratur. Sekarang seluruh internet sedang mengecam Tuan Shen. Karyanya Morning Light juga terpengaruh, terpaksa ditarik dari peredaran. Achen, bagaimana kalau kamu istirahat di kamar dulu? Serahkan urusan di sini padaku saja. Sebelumnya kamu difitnah sehingga mengalami trauma mental. Tenang saja, menangani hal-hal ini, aku sangat ahli. Percayalah padaku. Zikirn, turunkan semua trending dan berita segera. Gila, keluar cepat. Cepat keluar Lenggang. Kamu siapa bagi Lenggang? Dengar-dengar, dia mendekati wanita bersuami dengan tergesa-gesa, melanggar tata susila. Kamu tahu tidak? Aku adalah tunangan penulis Lenggang. Aku percaya suamiku di masa depan. Tanggal 27 adalah tender grup Y. Saat itu aku akan ada di sana.
untuk menyampaikan semua kebenaran kepada semua orang. Tender Group Y itu adalah acara komersial. Kita tidak bisa ikut, harus ada verifikasi modal. Tender Group Y kali ini akan terbuka untuk semua orang. Dia ternyata bisa mempengaruhi Tender Group Y. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Kita lihat tanggal 27. Apa sebenarnya kebenarannya? Accept. Chen, kamu harus percaya bahwa orang yang benar-benar memahamimu tidak butuh penjelasan apapun. Cara Shen Hangsuan terlalu rendah, dia hanya akan menyakitimu dengan cara ini. Aku tidak pernah peduli pada cara Shen Hangsuan. Yang kupedulikan hanyalah reaksi orang tuaku. Padahal aku adalah putra kandung mereka, tapi mereka malah membantu orang luar begitu rupa, membuatku kecewa. Orang-orang yang telah menyakiti kita akan hancurkan satu persatu. Selesaikan masalah, bukan membiarkan emosi. Baiklah, aku beritahu kabar baik. Hasil tes DNA sudah keluar. Ayahmu dan Shen Hangsuan adalah ayah dan anak kandung. Dia sama sekali bukan anak orang yang berjasa. Ternyata benar tebakanku. Tidak heran ayahku selalu memihak Shen Hangsuan begitu rupa. Ternyata Shen Hangsuan adalah anak haram. Pak Wei, tender kali ini dari grup Y sangat penting bagi grup kita. Apakah kita yakin bisa memenangkannya? Ran tentu yakin. Ayo lihat siapa yang kubawa masuk. Saya Qin Wei, adalah presiden grup Y, sepupu Ye Wanshen, dan juga keponakan Nyonya Ye. Senang bertemu. Hahaha. Kakak sepupuku sangat menyayangiku. Aku katakan sesuatu, dia akan setuju. Hanshan, kali ini kamu benar-benar membantu kami. Keluarga Wei sangat terbantu. Ayo, angkat gelas. Bersulang untuk Pak Chin. Ayo. Kerjasama yang menyenangkan. Oh ya, Ibu. Hansen dari keluarga kita benar-benar tampan dan gagah. Hahaha. Ran, tenang. Aku sudah bicara dengan Qin Wei, telah menyampaikan salam. Dia adalah dari grup Y, sepupu presidennya. Baik. Kak, aku punya teman yang dari grup Wei. Ya benar, dia juga bergabung hari ini. Bisakah kamu mempertimbangkannya untuk memberikannya proyek ini? Tidak boleh. Kak, itu adalah... kakak. Apa yang kamu lakukan? Ya, bagaimana bisa orang-orang sembarangan bisa masuk ke ruangan rapat? Bagaimana? Sungguh dia berpikir dengan memakai gaun malam, dia sudah menjadi orang terhormat. Pada beserap tepoang, dengan menyamar sebagai manusia, sungguh mengira diri mereka manusia. Kau! Chen, apa kamu makan dengan baik belakangan ini? Tidur nyenyak tidak? Lihat, ini semua salahmu karena memanjakan. Kita anggap saja dia sudah mati. Dan kita baik-baik terhadap Hangsuan sudah cukup. Bukankah ruang lelang perlu verifikasi aset? Bagaimana kalian bisa masuk? Pak Wei, berkat kamu dan Tuan Shen, kemarin grup Y baru mengumumkan. Siapapun boleh masuk ke ruangan, media atau wartawan apa pun juga boleh. Jadi, inilah mengapa semua pengemis masuk. Itu pasti karena kata-kata Qin Wei. Berpengaruh, ya? Shin Wei. Dia bagaimanapun adalah adik kandung presiden grup Y. Shen Yichen, aku tahu kau datang untukku. Karena itu, di depan wartawan, mohon maaf dulu kepada Hangsuan. Chen, tapi jangan salah paham. Ran memintamu minta maaf hanya untuk memaafkan sikap tidak sopanmu dan bukan bermaksud menikahimu. Jangan berlebihan, ya? Aku rasa engkau yang berlebihan. Shen Yichen, sampai kapan kau akan tetap keras kepala? Apakah kau harus menggunakan cara ini untuk membuatku memperhatikanmu? Anak, kau ini bagaimana membiarkan Tuan Muda Shin membuka celah ini? Lihatlah sekarang orang rendahan seperti ini
dan barang murahan sudah masuk. Lihatlah gadis dari desa Shidang ini memakai gaun malam, seolah-olah dia adalah putri bangsawan. Benar. Untungnya Hang Xuan mengganti tunangan. Kalau tidak harus menikahi, produk lokal desa Shidang seperti ini, hari-hari ke depannya akan sangat sulit. Benar. Para hadirin, masih ada waktu sebelum rapat tender. Aku, Shen Hang Xuan, berencana untuk meminang calon istriku. Ran, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Pak Wei, kau sungguh beruntung. Cincin ini sangat berharga, kan? Dan merek ini melambangkan keunikan. Iya. Bukankah kalian hari ini juga akan mengumumkan pernikahan? Kenapa tidak ada persiapan? Apa urusanmu? Seorang orang desa di tempat seperti ini dinikahi oleh seorang gila. Sungguh lucu sekali. Semua teman wartawan sedang melihat cincin apa yang bisa dikeluarkan oleh orang gila. Jangan-jangan terbuat dari pil? Halo semuanya. Hari ini aku ingin mengumumkan kepada semua orang. Aku akan menikah dengan Shen Yichen. Ternyata aku juga bisa tertarik pada gadis selain Wei Xingran. Sepanjang hidup ini, baik miskin maupun kaya, kita harus bahagia bersama. Chen, mohon bimbingannya. Ini adalah mas kawin yang saya siapkan. Bukankah ini karya tunggal yang dirancang oleh desainer terkenal dunia? Situs resmi mengatakan, papan tanpa tulisan ini dibeli oleh Presiden Direktur Grup Y. Seorang wanita desa menggunakan tiruan untuk mas kawin, tidak melakukan riset dulu. Di mana Chen? Kau sebenarnya ingin mempermalukan diri. Apakah kamu ingin menyinggung Presiden Direktur Grup Y? Chen, gadis dari desa Shidang ini mungkin bahkan tidak tahu apa itu merek. Memalukan. Cepat pergi dari sini. Aachen, orang bisa miskin, tapi jangan gunakan barang palsu. Dan lagi, modelnya sama dengan yang asli. Milik Presiden Grup Y. Hari ini adalah tender Grup Y. Kau, bagaimana kalau menyakiti orang lain? Shen Yichen, apakah kau harus bersaing dengan kakakmu untuk gengsi ini? Menyanyiakan dirimu seperti ini. Wartawan semuanya ada di sini. Dengarkan, pulang dulu. Setelah pulang, aku akan berdiskusi lagi dengan paman dan bibi agar kau bisa kembali ke keluarga Shen. Baik? Sungguh memalukan. Pemahamanku tentang mas kawin adalah janji terbaik untuk pernikahan seumur hidup, bukan untuk membandingkan nilai. Sudahlah. Ini pelanggaran hak cipta. Kau paham tidak? Lagi pula, yang asli ini dibeli oleh Presiden Grup Y. Berani kau menyakiti Presiden Grup Y? Di mana keamanan? Cepat usir mereka. Kalau presidennya tahu, ini akan mempengaruhi kita. Kan? Ya. Siapa yang mau mengusir putriku? Maaf, Ibu Ya. Kami sedang mendidik dua orang miskin ini. Takut mereka merusak tender. Orang ini hanyalah gadis liar dari desa Shidang. Sama sekali tidak kenal merek-merek ternama dan membawa replika piring tak bersalah yang mirip dengan tuannya. Sebagai mas kawin, kami takut dia akan menodai venue keluarganya, jadi kami berniat mendidiknya. Jika saya tidak salah ingat, Lenggang, dia adalah putra kandungmu, kan? Tidak. Dia dengan keluarga Shen kami sudah memutuskan hubungan, tidak ada hubungannya dengan kami. Bicara dong. Benar. Kami hanya punya Han Xuan sebagai satu-satunya putra. Semua yang dilakukan Shen Yichen dengan keluarga Shen kami tidak ada hubungan sama sekali. Ya, Shen Yichen ini, Yundit sama sekali tidak pantas menjadi penulis. Lagi kehidupan pribadinya sangat berantakan. Bukunya bahkan sudah ditarik dari peredaran. Bibi, forum terakhir itu, semua itu salah paham. Saya sudah lama ingin menjelaskannya padamu.
Adik saya ini sejak kecil sudah iri padaku. Ran tidak suka padanya, tetapi dia tetap memaksakan diri mendekati Ran, bahkan sampai membalas dendam padaku. Benar, lihat. Hari ini Han Xuan melamar Ran, tapi mereka justru ingin bersaing. Putri saya, perlukah bersaing dengan siapa? Sungguh lucu. Oh, Jack. Saya belum memperkenalkan diri secara resmi. Nama saya Ye Wanchen. Saya adalah presiden dari grup Y. Dia adalah Ye Wanchen. Kau adalah Ye Wanchen. Chen? Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Sebenarnya aku sudah lama ingin menjelaskannya kepadamu. Tidak mungkin. Kau hanyalah gadis liar dari desa miskin Shidangchun. Bagaimana mungkin kau adalah presiden grup ya? Aku berasal dari desa Shidangchun itu, tempat yang miskin. Bagaimana mungkin? Tunangan sebelumnya ternyata adalah presiden grup Y. Awalnya, yang bertunangan dengan keluarga Y kami adalah Tuan Shen Hangshuan. Tetapi dia benci kemiskinan dan cinta kekayaan, lalu secara aktif menukar pertunangan. Tante, ini semua salah paham. Iya, dia yang memaksaku menukar perjodohan. Ayah, ibu bicaralah dong. Dia itu presiden grup Y loh. Shen Yishen, cepat kembalikan perjodohan kakakmu kepadanya. Ini adalah hal yang sudah ditetapkan sejak dulu oleh kedua keluarga kita. Iya, Chen. Aku tahu engkau suka Ran. Hari ini kau datang untuknya. Tolong, serahkan pernikahan ini kepada kakakmu ya. Chen, bukankah engkau suka Ran? Nekana akan serahkan Ran untukmu. Kau kembalikan pernikahan ini kepadaku ya? Shen Hangshuan. Ibu. Shen Hangshuan, waktu dulu kau mau menikahi Nenseng kami. Bukan begitu kata-katamu? Itu sengaja dilakukan Wei Xingran. Dia tahu Chen itu orang dengan gangguan mental. Makanya dia sengaja menikahiku diam-diam. Kalian semua punya tujuan. Vanshana, akulah tunanganmu. Kalian pikir dia miskin? Makanya menukar perjodohan. Sekarang tahu dia presiden grup YC, jadi ingin tukar lagi. Benarkah? Wei Xingran, apakah kamu lihat? Orang yang kamu pilih ini, sekali ada pilihan lain. Kamu bisa ditinggalkan karena tidak merasa. Keluarga Shen anggap keluarga kami apa? Tidak ada cara. Anak, ini yang punya janji nikah dengan anak keluarga kami memang dari awal. Tidak. Hari ini saya tidak hanya akan mengumumkan pernikahan saya dengan Shen Yichen kepada semua, tetapi juga akan memberikan kepada calon mertua saya hadiah besar. Bawa orang itu masuk. Inilah pelapor yang mengatakan Lenggang tidak bermoral dalam kehidupan pribadinya. Itu dia. Bagaimana? Mau aku minta kamu bicara? Dia menyuruhku berpura-pura sebagai dokter rumah sakit jiwa dan menyuruhku mencari tempat untuk berpura-pura sebagai rumah sakit jiwa. Tujuannya adalah untuk memenjarakan Shen Yishen, menjarakannya dan menyiksanya. Lana juga, dia menyuruhku memposting pernyataan online untuk memfitnah Lenggang, mengenai obat zadiun, meracuni Shen Yishen, membuatnya gila dan melukai orang. Apa katamu? Kamu adalah dokter palsu. Bu, bukan seperti itu. Dia memfitnahku. Aku tidak melakukan ini. Aachen, kau sudah merebut pernikahan kakakmu. Apakah kau ingin mengusirnya? Kenapa kau begitu jahat? Tanpa memeriksa kualifikasi rumah sakit jiwa, kau mengirimkan anak kandungmu sendiri ke sana. Ibu Shen, semoga kau selalu seperti ini. Terus mendukung dan membela Shen Hangshuan. Semoga kau tidak menyesal. Jika ini sampai terungkap kepadaku, kita berdua pasti hancur. Jaga mulutmu. Shen Hangshuan, sekarang bicara seperti ini ada gunanya? Kita seperti belalang di sutas tali. Tapi kau yang meracuni Shen Yishen, menyebabkan dia menjadi gila. Juga engkau yang menyuruhku menyamar sebagai dokter rumah sakit jiwa, penjarahan, penyiksaan, sengatan listrik, semua itu sudah kulakukan. Inilah kebenaran yang kalian inginkan.
Ternyata semua ini ulah Shen Hangxuan. Ya ampun, dia benar-benar ingin sepenuhnya menghancurkan penulis Lenggang, bahkan menyuruh orang menyamar sebagai dokter jiwa. Sungguh mengerikan. Ya ampun, orang normal di penjara selama setahun, betapa putus asanya. Iya. Shen Yichen, kau yang ingin mencelakaiku. Asen, ibu tidak tahu. Kau sudah menderita begitu banyak, tapi dia tetap kakakmu. Jangan selidiki lagi ya. Saya begitu tahu Anda masih membelanya. Belum selesai, Nyonya Shen. Oke, saya juga menyiapkan hadiah besar untuk Anda. Ini adalah tes DNA antara suamimu dan Shen Hangxuan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apakah maksudmu dia dan dia adalah ayah dan anak kandung? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Nyonya Shen, sampai seberapa bodohnya Anda masih mau? Ibu Shen Hangxuan sama sekali bukan suamimu, bukan putra penolong, tapi kekasih yang dipeliharanya. Si manis sudah meninggal. Dia dengan mudah mencari alasan untuk membawa pulang anaknya. Tapi Anda memperlakukannya lebih baik daripada memperlakukan anak kandung sendiri, bahkan lebih dekat. Shen Guoliang. Lagi pula dia adalah anak kandung kita. Cukup. Dulu bukankah Anda sendiri yang bilang Han Xuan lebih pintar daripada adiknya, bahkan daripada anak kandung Anda sendiri, bahkan lebih dekat? Keluarga Shen ini sungguh munafik. Benar, masih bilang apa-apa tentang memperlakukan anak angkat dengan baik. Dia sendiri anak haram, tapi begitu jahat. Sungguh mengerikan. Kalian setuju kan? Sangat jahat. Chen, ibu salah. Maafkan ibu ya. Kalian semua menciptakan semua ini, membentuk diriku yang sekarang. Aku sangat percaya berkerja kepada Wan Chen. Setelah aku bertemu Wan Chen, dia kok seperti cahaya fajar yang menjauhkanku dari semua kegelapan. Chen, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Dia dokter palsu. Ya, semua karena Shen Hangxuan. Aku mendengarkan ucapannya. Lalu aku... Chen, beri aku kesempatan lagi ya. Hanya sekali. Kita semua sudah dewasa, harap bertanggung jawab atas tindakanmu. Keluarga kami tidak akan pernah lagi bekerja sama dengan keluarga Wei. Harap Anda pergi. Chen, kamu masih mencintaiku, kan? Berikan aku satu kesempatan untuk menebus kesalahanku. Kumohon, Chen. Pergi. Ibu, akulah menantu kandungmu. Akulah yang bertunangan dengan keluarga Ye. Jangan tertipu oleh mereka. Shen Hangxuan, kalau bukan karena melihatmu, waktu kecil pernah menyelamatkan keluarga kami, Wan Chen. Seharusnya kamu di kantor polisi. Pernah menyelamatkan Ye Wan Chen. Benar. Aku menyelamatkannya waktu kecil. Ibu, bisakah melihat atas nama aku menyelamatkan Wan Chen, Anda mengampuniku kali ini? Boleh tidak? Kesempatanmu di sini sudah habis sejak lama. Shen Hangxuan, Anda melanggar hukum. Harap ikut kami sebentar. Ibu, aku mohon padamu, atas dasar aku pernah menyelamatkan Wan Chen. Ampunilah aku kali ini. Aku tidak ingin masuk penjara. Aku mohon padamu, Ibu. Wan Chen, Anda yang putuskan. Wan Chen. Apakah karena budi, dia akan mengampuni Shen Hangxuan? Budi menyelamatkan nyawa, bukan alasan untuk melanggar hukum. Shen Yichen, kau menyuruh orang menyakitiku. Aku tidak akan menyerah. Pergi. Hangxuan, ayah akan carikan pengacara untukmu. Anak baik, selama ini kau menderita.
Tapi, mulai sekarang, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Tapi tina pernikahan, aku akan pertimbangkan lagi. Lagi pula, seperti aku betul terasa akrab. Maaf Yichen, aku tidak sengaja menipumu. Pada hari itu, sebenarnya tapi kita sudah setuju untuk menikah. Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Vanchen, aku tidak meninggalkanmu. Masuk ke antara kita masih belum terlalu akrab. Bagaimana kalau kita pacaran dulu untuk saling mengenal? Baik. Shen Yichen, kalau begitu mari kita berkenalan ulang. Namaku Ye Wanchen. Apakah kamu mau menjadi pacarku? Tidak. Biarkan aku yang mulai. Halo, Ye Wanchen. Namaku Shen Yichen. Apa saya kuat menjadi pacarku? Baiklah. Sungguh bahagia. Kedua orang ini. Terima kasih. Untuk apa? Kamu yang mau memilihku tanpa syarat. Ini jalan gunung di Desa Sidang. Dan resortnya segera akan dibuka. Aku mungkin harus kembali ke Desa Sidang. Apakah kamu mau ikut bersamaku? Shen Yichen, apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku sudah menjual rumah kepada orang lain. Dan aku ingin mengambil betul-betul barang pribadi. Shen Yichen, ini adalah rumah tua keluarga Shen. Ini adalah kakekku yang meninggalkan harta pribadi untukku. Bagaimana cara mengaturnya adalah urusanku sendiri. Ajukan syaratmu. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan agar kau membebaskan kakakmu? Ya, aku sudah memberimu surat putus hubungan keluarga. Aku punya pi. Juga tidak punya kakak. Chen, ibumu sudah sakit. Kau bahkan tidak mau menengoknya. Kau tegas sekali, ya? Ketika aku di rumah sakit jiwa, hampir mati, apakah sekalian pernah peduli padaku? Ketika aku menangis dan memohon pada kalian untuk tidak mengirimku ke sana, apakah kalian pernah berbelas kasihan? Ya, kau seharusnya bersyukur bahwa kejahatan Shen Hangsuan tidak juga untuk dihukum mati. Atau tahu kecerat, aku akan menggugatnya sampai mati. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakmu. Kalian saling menyakiti sesama saudara. Tidak takut kena karma. Shen Yichen, jangan terlalu cepat bersenang-senang. Aku akan mempekerjakan pengacara terbaik. Kakakmu di dalam paling lama akan keluar dalam setahun. Dan jangan lupa, dia adalah penyelamat Ye Wanchen. Keluarga Ye tidak akan mengabaikannya. Aku percaya hidup di penjara pasti jauh lebih baik daripada hidup di rumah sakit jiwa palsu. Kuat Mayor The Beast di penjara menjalani hidupnya dengan baik. Shen Yichen, Shen Yichen. Apa yang kau lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Dulu kakek buyut memberikan semua hartanya kepada Yichen. Kau yang menghasutku untuk mengatakan dia pilih kasih, tidak memberi Han Xuan, sehingga aku mengompensasi Han Xuan. Lalu bagaimana? Kau yang memperdayaku. Sekarang kau malah menyalahkan semuanya padaku, ya? Jangan kau lupa. Dulu kau juga pilih kasih. Pada Han Xuan, kau terlibat. Harta yang diberikan kakek, semuanya milik anakku. Rumah ini adalah harta pranikahku. Nantinya juga milik anakku. Pakaianmu sudah kulempar semua. Aku sekarang akan bercerai denganmu. Cerai? Kau mau bercerai denganku?
buang dia keluar. Tuan, Anda sepertinya lupa. Selama bertahun-tahun, Anda bergantung pada Nyonya hingga sukses seperti ini. Namun Anda malah berkhianat membawa anak kecil. Menipu Nyonya. Semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Dapat akibatnya sendiri? Dulu, anakmu lah yang meracuni anakku, hingga dia di rumah sakit jiwa, menderita. Shen Guoliang, tenang saja. Aku akan menyuruh orang di penjara merawat anakmu dengan baik. Pergi! Perempuan jahat. Kau perempuan jahat. Jangan dorong aku. Aku tak akan membiarkanmu. Telepon Tuan Muda. Suruh dia kembali. Tapi Nyonya, Tuan Muda sampai sekarang tidak menjawab telepon. Telepon. Telepon sampai dia kembali. Chen. Ibu salah, ibu minta maaf padamu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ada orang yang menyuruhku di penjara untuk merawatmu. Hukum dia. Shen Yichen, kau tunggu saja. Jika aku bisa merebut Wei Xingran, aku juga bisa merebut Ye Wanchen. Chen, selamat. Buku barumu Changmang. Lagi menang penghargaan. Shen Yichen. Jangan halangi dia. Shen Yichen, kau telah menjual semua harta. Si tua itu, ibumu dan ayahku bercerai. Okaslah keluar penjara Kiang, aku selalu menemui kesulitan. Tidak punya uang sepeser pun. Kau puas? Bukankah semua ini akibat perbuatanmu sendiri? Yang bertunangan dengan Ye Wanchen, seharusnya aku. Aku juga adalah penyelamatnya. Shen Yichen, kau sombong apa? Jika aku bisa merebut Wei Xingran, aku juga bisa merebut Ye Wanchen. Apa? Siapa yang kau mau rebut? Wanchen. Akulah tunanganmu. Dia. Semua ini karena dia memfitnahku. Dia juga menyuruh orang di penjara untuk menyiksaku. Wanchen. Kau lupa? Aku pernah menyelamatkanmu waktu kecil. Mengapa kau mengira semua orang adalah bodoh seperti Wei Xingran? Yang tak bisa bedakan mutiara dan kerikil? Tapi memang benar aku pernah menyelamatkanmu. Itu yang dikatakan ibumu sendiri. Wanchen, hari ini aku mau kau membalas budi penyelamatanku. Kau ingin aku membalas bagaimana? Aku mau kau menikah denganku. Lagi pula kalian belum menikah. Aku mau kau sekarang juga pergi beritahu wartawan bahwa aku adalah tunanganmu. Mengapa kau pikir budimu lebih penting daripada kekasihku? Dia benar. Kalau ini Wei Xingran, pasti udah menyetujuinya. Jangan bandingkan aku dengan Wei Xingran, orang bodoh seperti itu. Kekerabatan, persahabatan, cinta, semuanya dicampur aduk. Apa itu bukan otak yang bermasalah? Wanchen, aku cinta padamu. Selanjutnya, aku akan memberitahumu tentang kebenaran tahun itu. Kebenaran? Kebenaran apa? Kau, Elchin Tau Lequin, jangan mendekat. Jangan mendekat. Tolong, aku tidak bisa berenang. Tolong, aku sengaja bisa berenang.
Aku tidak bisa berenang. Ya, kamu tidak bisa berenang. Balik Kim Sekroy dan Lar dan Ye Wanshen tahun itu. Aku? Itu karena... Itu karena kamu sama. Sekali dia tidak bisa berenang. Saat kecil kamu selalu merampas jasaku. Pada akhirnya bahkan semakin menjadi-jadi. Kamu baru saja mengatakan. Dulu kamu yang menyelamatkanku. Jadi kamu sudah tahu sejak lama. 1 tahun yang lalu, dia mengatakan di rapat tender dan dia siap menyelam kemah. Aku tahu dia berbohong. Karena dia sama sekali dia tidak bisa berenang. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Karena aku takut wadah kamu akan seperti ibuku. Ada Wei Xingran. Dia tidak bisa membedakan perasaan dan balas budi akan terpengaruh. Lalu sekarang bagaimana? Nyonya Ye, selamat kamu lulus ujianku. Kalau begitu, Tuan Shen Yichen, apakah kita bisa menikah? Aku menunggu momen ini. Sudah lama. Dengan alasan apa? Shen Yichen. Dengan alasan apa? Sejak kecil, keberuntungan selalu jatuh padamu. Wei Xingran menyukaimu. Bahkan Ye Wanshen juga menyukaimu. Kakek selalu tahu latar belakang Ye Wanshen. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Dan semua ini karena kesalahanmu. Maaf, kalian tidak boleh masuk. Sayalah ayah kandung mempelai pria. Mengapa saya tidak boleh masuk? Kamu masih berani datang? Tuan Shen berkata, dia hanya punya kakek, tidak ada keluarga lain. Kakek sudah meninggal. Silakan kalian pulang. Saya tahu. Dulu, saya ingin bersalah pada keluarga kami. Chen, ini semua harta saya. Tolong berikan padanya. Di masa depan, saya tak akan ganggu dia lagi. Tante, seandainya tahu hari ini, mengapa dulu begitu? Simpan saja kartumu sendiri. Keluarga ayah kami tidak kekurangan uang. Tuan Shen sangat hebat. Dia juga tak kekurangan uang. Simpan saja Anda. Bagus. Aku tahu kau masih punya uang. Dulu kau cerai denganku. Membuatku keluar tanpa apa-apa. Aku sangat menderita. Uang ini pasti harta bersama dari pernikahan. Uang ini dari jual harta pranikah dan perhiasan. Tak ada hubungan denganmu. Kau dan anak lelakimu yang baik. Pergilah hidup bahagia. Ibu, kau paling sayang padaku. Jangan tinggalkan aku, Ibu. Kalianlah menyebabkan Chengku sangat menderita. Aku hampir merobek-robek kalian. Silakan pulang kalian. Tante, kau juga silakan pulang. Ingin lewat? Tidak ada gunanya. Chen. Chen, saya sudah mencarimu selama setahun. Kamu selalu menolak menemuiku. Chen, kau tidak cinta padaku lagi. Nona Wei, tolong cari dirimu sendiri. Aku bukan datang untuk mengganggu pernikahan kalian. Chen, aku ingin mengatakan padamu, maaf. Ya maaf, karena tidak menghargaimu saat kau masih mencintaiku. Chen. Nyonya Wei, silakan pulang.
Kak Lenggang, aku suka sekali bukumu. Katanya banyak cerita di buku itu adalah pengalaman pribadimu. Aku juga pernah disakiti wanita jahat. Bisakah aku bertanya padamu, setelah disakiti wanita jahat, bagaimana cara bangkit kembali? Let's go tepat ya. Baik, Meskipun bintang jatuh, fajar akan terbit. Selalu ada orang yang tercapai menantimu.